Halo, kami dari grup 4 pengantar data science yang beranggotakan Danara, Muhammad Adnan, Stella, Barik, dan saya sendiri Rangga. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai segmentasi persona penumpang Citylink, analisis berdasarkan persepsi kenyamanan, layanan, dan aksesibilitas penerbangan. Latar belakang penelitian ini dasari fakta bahwa Citylink menghadapi kompetisi ketat di industri penerbangan, sementara profil penumpangnya tidak homogen. Setiap penumpang memiliki kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi yang berbeda-beda. Melihat adanya preferensi yang dipengaruhi oleh faktor usia hingga tujuan perjalanan ini, kami melakukan penelitian menggunakan pendekatan data mining dengan metode clustering. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelompok penumpang dengan pola persepsi serupa, khususnya terkait atribut layanan seperti kenyamanan kursi, kebersihan kabin, hingga aksesibilitas terminal. Berdasarkan studi sebelumnya, aspek in-flight dan kualitas layanan terbukti menjadi faktor kunci kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian kami fokus menjawab 4 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengelompokkan penumpang berdasarkan persepsi kualitas layanan. Kedua, variabel apa saja yang membedakan setiap persona. Ketiga, apa karakteristik unik yang mendefinisikan setiap persona tersebut. Dan yang keempat, bagaimana segmentasi ini dapat digunakan untuk strategi pemasaran Citylink. Maka pada hasil akhirnya kami berharap dapat memberikan persona penumpang yang jelas berbasis data sebagai masukan strategis bagi Citylink untuk menyusun layanan yang lebih personal. Pertama dalam tinjauan pustaka adalah segmentasi penumpang, yaitu proses membagi penumpang ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik dan preferensi serupa. Tujuannya supaya maskapai dapat memahami kebutuhan setiap segmen dan menyesuaikan layanan dengan lebih tepat. Faktor yang biasa digunakan meliputi demografi, psikografi, kebiasaan bepergian, dan juga persepsi terhadap layanan. Kemudian terdapat persona penumpang yang menjadi representasi dari kelompok tersebut. Dengan persona, maskapai dapat melihat pola kebutuhan dan juga preferensi setiap segmen, sehingga pengalaman layanan dapat dipersonalisasi. Temuan dari banyak studi menunjukkan bahwa preferensi penumpang dapat berbeda. Misalnya, frequent flyer itu lebih fokus pada efisiensi, sedangkan leisure flyer lebih menekankan kenyamanan. Selanjutnya, masuk ke kualitas layanan maskapai, yaitu menggambarkan sejauh mana layanan mampu memenuhi ekspektasi penumpang. Aspek-aspeknya mencakup kenyamanan fisik, layanan bandara, hingga interaksi dengan kru. Terdapat 4 dimensi utama yang paling sering dinilai. Pertama, kenyamanan kursi. Kedua, layanan makanan dan minuman. Ketiga, hiburan dalam pesawat yang terutama penting dalam penerbangan jarak jauh. Dan keempat, proses boarding di mana semakin cepat dan efisiensi prosesnya, semakin nyaman pengalaman penumpang. Kemudian kita akan masuk ke metode pengolahan data dan juga clustering. Dalam penelitian ini kami menggunakan data persepsi penumpang yang memiliki sifat heterogen, sehingga perlu dinormalisasi sehingga variabel memiliki bobot yang seimbang. Kemudian proses clustering dilakukan menggunakan K-means untuk mengelompokkan penumpang berdasarkan kesamaan persepsi layanan. Sebelumnya, PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data. Hal ini membantu menyederhanakan pola yang muncul dan membuat hasil clustering lebih mudah diinterpretasikan dan mempermudah identifikasi faktor yang paling dominan. Selanjutnya yaitu fokus studi kami. Studi kami berfokus mengisi kekurangan dalam penelitian dan juga riset sebelum-sebelumnya, yaitu dapat menyajikan hasil analisa yang tepat dan akurat dengan metode yang sophisticated sehingga dapat digunakan untuk decision making dalam bisnis. Selanjutnya, untuk data yang kami gunakan, kami menggunakan data sekunder berupa survei hasil kepuasan terhadap layanan maskapai Citylink di Indonesia gitu. Nah, data ini merupakan data cross section dengan volume lebih dari 100.000 data gitu, yang berisikan 20 variabel independen dan juga satu variabel dependent. Variabel dependent berupa binary label, yaitu puas atau tidak puas, dan juga 20 variabel data merupakan atribut layanan, yaitu ordinal data 1-5, dan juga atribut demografis dan juga operasional, yang merupakan usia, jenis kelamin, kelas penerbangan, dan juga jarak tempuh. Selanjutnya, untuk desain penelitian kami dapat dirangkum menjadi 5 tahap. Yang pertama, yaitu adalah data cleaning. Setelah data kami bersihkan, tahap selanjutnya yaitu adalah validasi prioritas. Kami menggunakan metode random forest
untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen kita, atau di sini adalah kepuasan. Selanjutnya, kami melakukan denoising data menggunakan principal component analysis dengan mereduksi 20 variabel menjadi hanya 11 principal komponen yang dapat menjelaskan 85% variasi data kami. Selanjutnya, tahap keempat, kami melakukan segmentasi menggunakan k-mean clustering yang kami aplikasikan pada data hasil PCA kami gitu. Di mana jumlah klaster ini kami pilih menggunakan elbow method gitu. Dan yang terakhir, kami melakukan interpretasi bisnis dengan profiling hasil segmentasi kami menggunakan k-mean clustering tadi. Seperti itu. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi data dan analisis clustering dengan k-means pada dataset penumpang CityLink. Nah, pertama grafik ini menunjukkan bahwa distribusi kepuasan penumpang 56,67% penumpang merasa netral atau tidak puas, sementara 43,33% merasa puas. Ini menunjukkan adanya ruang besar untuk meningkatkan layanan CityLink. Di grafik kedua menunjukkan bahwa mayoritas penumpang berada pada usia 20-40 tahun dengan puncaknya ada di 30 tahun, di mana biasanya penumpang pada umur segini itu cenderung mencari layanan cepat, efisien, dan berbasis teknologi, sehingga CityLink perlu meningkatkan fasilitas digital dan proses check-in yang lebih cepat. Grafik ketiga menunjukkan bahwa penumpang cukup puas dengan in-flight service, seat comfort, dan juga in-flight entertainment, namun food dan juga drink serta check-in service mendapatkan rating paling rendah yang menunjukkan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan secara keseluruhan. Sekarang kita bahas tentang feature importance, di mana online boarding adalah feature yang paling berpengaruh terhadap kepuasan, diikuti oleh in-flight Wi-Fi, service, dan juga kelas, sedangkan faktor-faktor seperti flight distance dan juga seat comfort memiliki pengaruh moderat dan gender memiliki pengaruh paling kecil. Di PCA kita menunjukkan bahwa 58% variasi tercapai pada PC ke-11 atau ke-12 yang memungkinkan kita untuk merangkum informasi penting dari data tanpa kehilangan banyak detail, di mana PCA membantu membuat analisis lebih efisien dan stabil terutama dengan dataset yang besar seperti penumpang CityLink. Setelah eksplorasi data, langkah berikutnya adalah clustering, di mana kita bisa lihat grafik elbow method menunjukkan bahwa Q sama dengan 3 adalah jumlah cluster yang optimal yang mengindikasikan 3 kelompok utama dalam data penumpang CityLink. Ini membantu CityLink untuk memahami preferensi pelanggan yang beragam. Lalu ada tabel centered cluster yang menunjukkan rata-rata feature setiap cluster, di mana analisis ini tuh memberikan wawasan penting untuk strategi layanan yang lebih terfokus pada cluster 0, 1, dan juga 2. Baik, selanjutnya adalah snake plot. Kalau kita lihat ribuan penumpang CityLink, ternyata mereka nggak semuanya sama gitu. Mereka punya pola penilaian layanan yang berbeda. Pada slide ini kita melihat snake plot yang memperlihatkan bagaimana 3 kelompok penumpang CityLink memiliki pola preferensi layanan yang kontras. Cluster 0 terlihat punya nilai tertinggi pada baggage handling dan in-flight service. Tapi paling rendah pada seat comfort, menandakan bahwa kelompok ini lebih menghargai kelancaran operasional dibandingkan kenyamanan fisik. Cluster 1 justru menunjukkan puncak tertinggi pada onboard service, namun paling rendah pada gate location, sehingga kelompok ini mungkin lebih sensitif pada kualitas interaksi selama penerbangan. Sementara untuk cluster 2 memiliki apresiasi terbesar pada food and drink, namun paling rendah pada in-flight service, menggambarkan kebutuhan kenyamanan dasar yang kuat namun tidak terlalu bergantung pada layanan kabin gitu. Mungkin pola ini menjadi dasar pembentukan persona penumpang CityLink. Lalu selanjutnya, dari data yang besar kita akhirnya bisa melihat wajah penumpang CityLink gitu. Cluster 0 kita sebut sebagai pesona hemat karena rata-rata berusia 42 tahun, mayoritas memiliki kelas ekonomi dan fokus pada harga murah seperti efisiensi layanan. Sedangkan cluster 1 memiliki persona premium, yaitu lebih muda sekitar 32 tahun, banyak yang terbang di kelas bisnis atau first class. Mereka mengutamakan kenyamanan kursi, hiburan, dan kualitas Wi-Fi. Lalu yang terakhir ada cluster 2, yaitu persona standar gitu. Mereka rata-rata berusia 41 tahun, memilih ekonomi atau equal plus, dan mencari keseimbangan nih antara harga dan juga kenyamanan dasar. Mereka tidak membutuhkan layanan yang mewah gitu. Nah, kesimpulannya, dari seluruh analisis terlihat jelas bahwa penumpang CityLink memiliki preferensi yang sangat beragam, sehingga segmentasi layanan menjadi keharusan gitu. K-means dan PCA menghasilkan 3 persona utama, hemat, premium, dan juga standar, masing-masing dengan prioritas yang berbeda. Faktor yang paling mempengaruhi kepuasan adalah pastinya kenyamanan, hiburan, layanan kabin, dan proses digital seperti online onboarding. Karena itu kami merekomendasikan 3 langkah utama. Pertama yaitu meningkatkan teknologi layanan, terutama percepatan boarding dan kualitas Wi-Fi. Kedua, memperdalam riset persona, dan ketiga, mengoptimalkan pengalaman tiap kelas penerbangan.
Dengan segmentasi ini, Citylink dapat merancang layanan yang lebih tepat, efisien, dan juga meningkatkan loyalitas penumpang. Berikut presentasi dari kami, semoga mudah dipahami. Terima kasih.